Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Fitri Permatasari. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Presentasi saya kali ini sebagai pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Masalul Fiqhiyah. Baiklah, presentasi saya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Iqolah pada e-commerce. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana melihat analisis hukum Islam terhadap Iqolah pada e-commerce sebagai upaya untuk memberikan bangunan konsep terhadap hubungan hukum Islam terhadap Iqolah pada e-commerce. Tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai pengembangan dalam mendeskripsikan sejauh mana Iqolah pada e-commerce diperbolehkan dalam Islam. Sedang sebagai kata kuncinya ada 3, yaitu pertama ada Iqolah, e-commerce, dan hukum Islam. Selanjutnya adalah pendahuluan. E-commerce atau yang dikenal sebagai electronic commerce atau perdagangan elektronik merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Beberapa contoh perusahaan yang menganut sistem e-commerce ialah yang di Indonesia. Yang pertama ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Dengan adanya perkembangan penggunaan e-commerce membuat kegiatan ekonomi mampu dilakukan dengan jarak jauh, yaitu dengan menggunakan internet. Masyarakat mampu melakukan bisnis jual beli online atau dikenal dengan e-commerce. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian, maka pendekatan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research, yaitu pertama dengan mencatat semua temuan mengenai hukum Islam, Iqolah, dan e-commerce. Secara umum, pada pembahasan penelitian akan menganalisis menggunakan analisis yuridis normatif, di mana penelitian akan melihat kelengkapan dan kesesuaian antar undang-undang terkait e-commerce. Selanjutnya adalah pengertian Iqolah. Iqolah secara bahasa diartikan menghilangkan, sementara pengertian Iqolah secara istilah didefinisikan dengan membatalkan akad dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Iqolah di luar hak khiyar, karena itu penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya, hanya saja dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menerima pengembalian barang dari seseorang muslim, maka Allah akan Selanjutnya adalah pengertian e-commerce. E-commerce ini adalah singkatan dari kata bahasa Inggris, yaitu electronic commerce, atau juga dikenal dengan istilah perdagangan elektronik. E-commerce ini adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, platform media sosial, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Walaupun dalam jual beli elektronik ini pihak-pihaknya bertemu secara satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis hukum Islam terhadap e-commerce. Menurut kaidah fikih, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil atau nas. Sesuai dengan kaidah yang artinya pada dasarnya hal yang berkenan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Yang kedua adalah e-commerce dan hubungannya dengan Iqolah. Diketahui bahwa Iqolah adalah bagian dari jual beli, sedangkan e-commerce adalah platform ada uang digital baru dalam proses transaksi jual beli. Hubungannya yang ada 4. Yang pertama adalah Iqolah sangat mungkin dilakukan pada transaksi e-commerce sebab pembatalan sangat beresiko terjadi pada jual beli online. Yang kedua, sistem pembayaran yang dilakukan dalam e-commerce seringkali tidak dibayar sepenuhnya
sehingga proses melakukan pembatalan masih sangat mungkin, terutama jika menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Yang ketiga, akad yang menjadi penentu dalam pembatalan pada e-kolah pada penjualan sistem e-commerce seperti halnya pada jual beli, maka pada e-kolah pun harus terpenuhi prinsip kerelaan. Yang keempat, barang yang dijual dengan sistem e-commerce terkadang bersifat gharar atau tidak jelas, sehingga dibutuhkan peluang pembatalan agar tidak menimbulkan gharar atau kemudaratan. Hasil dan pembahasan yang ketiga adalah hubungan hukum e-kolah dan e-commerce. Peneliti mengeksplorasi hubungan tersebut pada dua hubungan, yakni pada kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Hubungan hukum e-kolah pada e-commerce. 1. Terdapat kesepakatan para pihak. 2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, terdapat hal tertentu. Dan 4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang keempat adalah contoh e-kolah pada e-commerce. Contoh e-kolahnya seperti seseorang menjual 100 liter beras dengan harga 100.000. Beras itu telah diserahkannya kepada pembeli, tetapi harganya belum dibayar. Beberapa hari kemudian, penjual berkata kepada pembeli, "Bayarlah harganya atau kembalikan beras itu kepada saya." Dalam hal ini, pembeli mungkin bersedia membayar harga beras itu, baik seluruhnya atau sebagiannya, dan mungkin pula mengembalikan beras yang telah dibelinya itu. Perbuatan pengembalian beras itu, baik seluruhnya atau sebagiannya kepada penjual disebut e-kolah. Dengan demikian, e-kolah hanya bisa terlaksana atas kerelaan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada transaksi jual beli juga berlaku pada e-kolah. Demikian juga larangan-larangannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan presentasi saya, yaitu Islam membolehkan transaksi beli pada e-commerce dengan kaidah muamalah. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada yang mengharamkannya. Atas dasar ini, bahwa segala hal yang dilakukan dalam jual beli boleh dilakukan terutama pada platform digital atau e-commerce karena telah terpenuhi kategori yang menghilangkan ketidakjelasan dan kemudaratan pada transaksi jual beli. Dengan dasar tersebut, tentu saja hal-hal lain yang menempel dan diperbolehkan. Pada transaksi jual beli pun diperbolehkan mulai dari syarat, ketentuan, bahkan sanksi telah diatur dalam e-kolah pada e-commerce. Hukum Islam dinilai sudah memenuhi kriteria yang tepat sehingga diperbolehkan melalui transaksi jual beli via online. Islam juga telah memberikan solusi bagi konsumen yang merasa tidak puas dengan kondisi barang yang dibeli. Solusi tersebut adalah e-kolah atau pengembalian. Mungkin sekian pemaparan presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.